Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Mama Sakila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya proses ya, orang hidup. Orang hidup itu cobaannya berbeda-beda. Setiap orang hidup itu memiliki cobaan, garis takdir berbeda-beda. Ibarat kata itu udah dari sononya itu udah diporsi. Bukan cuma masalah keluarga, bukan cuma masalah ekonomi. Pasti ada. Pernah ngalamin kita itu benar-benar berada di titik paling bawah, itu semua pasti pernah ada ya. Kalau kita namanya orang nggak punya, ada aja cobaan hidup itu selalu ada saja. Tapi kita harus tetap optimis ya kalau menurut saya. Kayak yang seperti Om Yanto bilang, oh dari kecil sampai saat ini pun, sampai saat dia bercerita, berarti dia kan belum menemukan kebahagiaan ya, belum menemukan yang nyaman lah ibarat kata. Ya mas, namanya orang hidup, mungkin bukan cuma situ doang yang ngalami hal itu, mungkin banyak lain-lainnya yang pernah ngalamin hal itu. Tapi mas, ya tetap kita semangat, jangan pernah putus asa. Mungkin saya bisa ngerasain itu ya, namanya orang hidup ya, dari kecil udah sulit, bukan sulit lagi ya, udah dapat cobaan hidup dari kecil sampai dia dewasa pun, sampai dia tumbuh dewasa, sampai dia berkeluarga pun masih ngalamin cobaan itu. Jangan pernah ngeluh. Kenapa saya bilang jangan pernah ngeluh? Kalau kita selalu mikir ke belakang, kita nggak akan pernah ketemu jalan bagus. Maksud aku, kita tuh nggak akan pernah ketemu jalan terangnya, karena kepala kita, otak kita itu selalu mikir ke belakang terus. Jangan, yang udah lewat biarin dia lewat, nggak usah kita pikirin lagi tuh, nggak usah yang kita pikirin. Untuk hari yang akan ke depan, kita yang harus pikirin itu. Kalaupun seandainya anak-anak yang masih kecil-kecil ya, kalau seandainya anak yang masih kecil, itu emang bukan hal yang mudah, itu amat sangat sulit kalau menurut saya. Tapi kita sebagai orang ya, sebagai manusia tuh, kalau emang udah takdirnya begitu ya bagaimana, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan ini hari kita kelam, besok masih ada terang. Kita sesal, saya selalu begitu tuh. Kalau saya lagi dapat cobaan hidup yang benar-benar membuat saya jatuh gitu, saya selalu memandang begitu, saya ini hari gelap, besok pasti saya terang. Mungkin untuk pertama kali kita apa ya namanya menerima cobaan itu, untuk pertama kali itu rasanya untuk semangat hidup tuh nggak ada. Jangan kan untuk semangat hidup, mau makan atau mau minum aja rasanya tenggorokan ini sempit, kayak nggak seperti kayak nggak bisa ketelan itu makanan. Tapi kalau kita memiliki pemikiran yang luas, maksud aku, oh janganlah, kita tuh nggak perlu yang udah-udah. Orang yang mau, kalau kita biasanya hidup sulit itu kan banyak orang yang itu ya, yang memandang sebelah mata, menghina. Kalaupun kita seumpama curhat ya, kalau kita bukan ketemu orang yang baik, mohon maaf, kalau bukan ketemu orang yang enak diajak ngomong, itu biasanya dia bukan akan memberi saran, tapi malah menjerumuskan. Jadi kita lebih baik itu berpikir sendiri, tanyalah hati kita nih nggak akan pernah berbohong ya. Kalau kita punya iman, hati kita tuh nggak pernah berbohong. Tanyakan pada diri sendiri. Tapi kalau kita curhat, ketemu orang yang benar-benar bisa, itu kata-kata itu bisa membuat kita adem ya. Tapi kalau rata-rata ya, kalau orang tuh, oh saya lagi kisah, dia lagi kisah gitu ya, lagi sulit, lagi cerita, dia lagi kisahnya. Tapi orang itu ada yang nyepelein juga ada yang malah, oh ya mendingan kamu begini aja lah, begini bla 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 begini. Tapi itu nggak baik ya, dikasih saran dia.
Tapi ada pula yang ngasih saran, tapi itu baik. Bagaimana tergantung kitanya. Kalau emang kita sendiri kan, kita hidup itu punya pikiran dong, kita punya pikiran sendiri. Selama kita langkah kita itu benar, jangan pernah takut, jangan. Nanti semakin kita melangkah, kita benar nih langkah kita, semakin nanti kita akan ketemu proses sendiri tuh. Sambil kita melangkah itu akan ketemu proses dan jalan sendiri. Jadi jangan pernah, biarpun kita nggak tahu, kalau kita mau, ada kemauan, itu pasti bisa. Bagi para orang tua, ibu atau bapak, kalau punya masa keluarga, jangan pernah lah anak dijadiin sasaran, itu jangan pernah. Kenapa? Anak itu nggak tahu papa bu, pak. Mereka itu cuma ngertinya makan, jajan, disayangin. Kalaupun kita orang tua tuh juga nggak boleh egois. Kenapa saya bilang begitu? Kalau lagi berantem, bla 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 bla, udah tinggal main pergi begitu aja. Kamu mikir nggak sih anak-anak kamu, saat anak-anak kamu itu kamu berantem di depan mereka, itu akan menjadi terkenang sampai memori dia itu, sampai tua itu akan diingat loh. Itu bener. Jadi nanti mereka itu akan bilang, oh mama papa waktu itu berantem ya masalah begini. Jadi apa ya, memori ini, anak ini akan meniru dan terus merekam apa yang dilihat di depan orang, di depan kita itu, di depan dia itu akan terus direkam. Dan itu pun pernah terjadi sama anak saya yang sekarang ya, yang kecil itu. Makanya saya hati-hati banget sekarang. Waktu itu saya ngira dia udah tidur, anak saya yang kecil, saya tidur, saya berantem sama suami. Sebenarnya sih sepele ya berantemnya, cuman saya nggak kontrol emosi dan suami saya nggak kontrol emosi. Kita itu teriak, berdua itu teriak, udah kayak kita kayak perang begitu. Lah dari situ tuh anak saya bangun, mama papa kenapa mama nangis, katanya. Enggak mama nggak apa-apa, aku orang lihat orang mama aja berantem sama papa. Itu waktu itu kejadian tuh anak baru umur 2 tahun. Sampai sekarang anak saya yang perempuan itu udah umur 7 tahun setengah. Suka bercerita, dia nggak lupa kejadian itu, nggak lupa. Dari situlah saya hati-hati. Biasanya namanya orang lagi emosi ya, kita lagi emosi itu kadang emang nggak terbendung ya. Tapi syukur alhamdulillah semakin kesini tuh saya bisa mengendalikan emosi. Kalaupun kita ada konflik, udah biarin. Kalau lu mau ngoceh-ngoceh, mungkin saya akan tinggal dulu, pergi dulu kemana, kayak yang menurut saya kuping saya nggak dengar. Nanti kalau udah itu saya akan balik lagi, dia balik lagi pasti dia udah adem. Kita balik lagi, kita bawain kan apa yang kesukaan dia. Orang pasti kesukaannya juga bukan yang mahal-mahal, masih mampu. Pasti dia pulang udah adem, dia nggak akan marah-marah lagi, udah. Nah saat itulah kita baru ngomong baik-baik, itu lebih enak, lebih nyambung. Karena rata-rata anak yang jadi korban perpisahan itu, mereka juga menderita, Mam. Kenapa sebenarnya? Anak saya juga ada teman, mama papanya pisah, tapi dia suka main ke rumah sini. Dia juga suka cerita, oh iya tante saya itu, mama saya sekarang udah nikah lagi, saya sekarang punya bapak lagi. Terus iya bapak saya, tapi sekarang mama saya nggak perhatian tuh. Itu baru segi perhatian loh. Sampai itu anak itu udah sampai melalang buana. Saya bilang melalang buana bagaimana? Sampai nakal nggak ketulungan. Tapi dia bagaimana ya? Kalau dia mau ngadu sama orang tua nggak peduli. Ya anak bingung mau ngadu sama siapa lagi. Jalan satu-satunya anak kalau mau punya masalah yang ngadunya sama orang tua, bukan sama orang lain. Kalaupun sampai dia salah gaul, yang rugi juga kita sebagai orang tua yang masih bertanggung jawab sebagai orang tua. Jadi janganlah, usahakan kalau kita berumah tangga itu bisa selesaikanlah. Karena kita menikah berdasarkan berdasarkan cinta ya. Kalau menurut saya ya, kita namanya orang rumah tangga, cobaan itu pasti ada. Nggak ada orang berumah tangga nggak ada cobaan, itu bohong, pasti ada.
Tapi kalau kita bisa menangani, kalau kita bisa menyelesaikan itu dengan kepala dingin, insya Allah nggak bakal bisa. Dan mudah-mudahan bagi yang pernah ngalamin masalah dalam keluarga seperti Umianto ya, temulah jalan yang baik, semakin diberi kesabaran dan semakin kuat. Jangan pernah mengeluh. Kalaupun istrinya itu pergi mas, kalau dia punya hati pasti dia akan kembali. Tapi kalau dia nggak punya hati, dia nggak akan kembali lagi. Itu bagaimana ibu itu, bagaimana dia punya perasaan sebagai seorang ibu. Kalau emas mau ngemis malah jual mahal biasanya. Jadi ya lebih baik biarinlah dia mau pergi. Toh semua udah pada dewasa, bukan anak-anak lagi, semua udah punya pemikiran sendiri-sendiri. Kalau saya selalu proses saya begitu, saya punya prinsip begitu. Kalau kita terlalu ibarat kata kita menghalangi, jangan, itu malah membuat kita itu pusing. Selain membuat kita pusing itu, yang ada malah tambah menjadi-jadi. Makanya biarin dia melangkah. Kalau emang jalan dia melangkah keluar dari meninggalkan keluarga menurut dia benar, ya lakukan. Tapi kita sebagai orang tua kan tetap punya tanggung jawab kepada anak ya. Kalau anak itu jangan kita sampai sesulit-sulit kita, namanya kita sama anak, sayangin, jangan pernah ditinggalin, jangan. Anak itu nanti akan tumbuh dewasa, itu akan semakin tahu. Nanti dari kecil, kita cuma kecil dari kita ngurusin, nanti dia akan tumbuh dewasa, semakin tumbuh dia akan tertanam jiwa dia sendiri, nanti akan tertanam, itu pasti. Jadi nanti dia kalau dia udah tumbuh dewasa gitu, dia akan tahu mana yang baik, mana yang tidak, dia sendiri nanti yang akan memilih. Tapi kita sebagai orang tua tetaplah sayangin anak-anak kita ya, jangan pernah meninggalkan mereka. Karena anak-anak yang hidup yang jauh dari orang tua, yang jadi korban perpisahan perceraian orang tua itu, mereka pasti sangat menderita. Itu udah pasti. Orang tua kandung beda dengan orang tua sambung. Tapi ya bersyukur, mungkin segelintir orang punya orang tua sambung, tapi dia sangat menyayangi. Ada juga. Itu ya kembali lagi bagaimana takdir kita. Ya udah, sekian, terima kasih dan semoga selalu semangat untuk menuju ke masa depan. Semoga tambah sukses, diberi kesabaran, diberi kemudahan untuk segala urusannya, dan diberilah kelapangan dada dan dilimpahkan rezekinya. Tetap semangat yang memiliki masalah hidup, baik keluarga maupun ekonomi. Karena di saat kita terendah, di saat kita berada di titik nol, itu emang cobaan yang paling berat. Tapi ya kita harus bisa melihat ke depan bahwa hari ini gelap, besok masih ada hari terang. Jadi kita harus memandang ke depan terus, jangan pernah memandang ke belakang. Terus berjuang maju ke depan, kita mencari lebih sukses dan lebih baik lagi. Dadah.